Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yones Gandoko dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM K1521064. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah minyak dan gas. Latar belakang pengelolaan limbah minyak dan gas adalah permasalahan lingkungan telah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang saat ini telah menjadi isu global. Salah satu industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah industri minyak dan gas bumi. Beberapa hasil dari kegiatan industri minyak dan gas bumi yang memiliki potensi yang menimbulkan kerusakan yaitu salah satunya pada limbah bahan berbahaya dan beracun. Apa sih itu migas? Migas atau minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang tersimpan di bawah permukaan bumi, yang berbentuk zat cair dan juga zat gas. Secara detail, minyak dan gas bumi terdapat di dalam pori-pori batuan pada suatu kolam di perut bumi. Pori-pori tersebut dinamakan reservoir. Ada contoh dari pengelolaan migas sebagai berikut, antara lain yang pertama ada sebagai bahan bakar, yang kedua ada sumber gas cair, yang ketiga ada petrokimia, yang keempat ada produksi polimer, yang kelima ada bahan poliuretan, yang keenam ada bahan serat, yang ketujuh ada pestisida tanaman. Adapun tahap-tahap pengambilan migas yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada studi geologi. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur susunan batuan di bagian bawah. Yang kedua ada studi geofisika. Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat batuan mulai dari permukaan hingga kedalaman berapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan hingga 1,5 tahun tergantung dari luas area yang dituju. Yang ketiga ada survei seismik. Merupakan metode yang paling banyak dilakukan untuk mengetahui sifat batuan melalui kegiatan seismik. Keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi atau 3 dimensi. Kegiatannya berlangsung dari 1 hingga 4 tahun tergantung dari lokasi dan tipe reservoirnya. Yang keempat ada pengeboran eksplorasi. Jika kegiatan eksplorasi berhasil, maka dilanjutkan dengan tahap pengembangan. Kegiatan ini mencakup kegiatan sumur, pengembangan serta pembangunan fasilitas produksi. Kegiatan produksi mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing. Minyak dan gas bumi kemudian dialirkan ke sumur lalu naik ke permukaan melalui pipa salur. Setelah itu dinaikkan kembali ke separator yang memisahkan keduanya dari material yang tidak dibutuhkan, sehingga akhirnya minyak dan gas bumi saling dipisahkan. Proses ini biasanya memakan waktu 6 bulan hingga 3 tahun. Limbah migas. Tantangan utama di seluruh sektor migas adalah bahwa banyak aliran limbah terkontaminasi oleh minyak atau cairan berbahaya dan radioaktif. Limbah yang dihasilkan mencakup limbah lumpur yang harus dihilangkan secara berkala untuk menjaga kualitas produk atau kapasitas penyimpanan tangki, dan bahan pembersih tumpahan, dan tanah yang terkontaminasi dengan minyak. Adapun 3 jenis utama limbah migas yaitu yang pertama tanah yang terkontaminasi akibat penambangan migas. Yang kedua ada limbah sisa produksi seperti sulfur dan limbah pengeboran. Yang ketiga ada limbah sisa operasi seperti lumpur bekas atau oli bekas. Selanjutnya mari kita lanjut ke pengelolaan limbah migas. Yang pertama ada pengurangan atau reduction. Penting dalam proses manufaktur ketika metode
dipilih untuk mengurangi limbah. Uji coba cocok dilakukan untuk evaluasi awal. Kegiatan tersebut bermanfaat untuk melakukan penghematan sumber daya alam, mengurangi polusi, penghematan energi, mengurangi toksisitas limbah, dan menghemat biaya bagi konsumen dan bisnis. Yang kedua ada penggunaan kembali atau reuse. Gunakan bahan atau produk yang dapat digunakan kembali seperti wadah bahan kimia, limbah minyak untuk membangun jalan, pembakaran limbah minyak, dan pemulihan energi. Yang ketiga ada daur ulang atau recovery atau pemulihan. Limbah dapat digunakan atau energi yang berasal dari limbah seperti daur ulang logam bekas, lumpur pengeboran daur ulang yang digunakan dalam puing-puing pengeboran, pemulihan minyak dan eksplorasi air sedimentasi reservoir dan proses produksi manufaktur. Yang keempat ada perawatan atau treatment, degradasi, detoksifikasi atau netralisasi proses yang tersisa termasuk metode biologis, insenerasi, analisis termal, netralisasi, metode kimia, metode stabilisasi, dan penyaringan dengan menggunakan gaya sentrifugal. Kesimpulan dari semua yang tadi saya sampaikan adalah penting bagi sektor industri minyak dan gas untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi agar mampu melakukan pengelolaan yang berkelanjutan dari masalah limbah produksi lepas pantai. Selain itu penting pula membandingkan dan membedakan faktor-faktor terpenting yang mempengaruhi pengelolaan limbah. Ini referensi yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint tentang pengelolaan limbah minyak dan gas. Sekian penyampaian dari saya. Jika ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Oh iya, saya ada pantun buat yang nonton nih. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya pemaparanku sampai di sini. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.